Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari lokal B1 dengan NPM 2140402062. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Adapun jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama itu ada diskriminasi harga tingkat 1, yang dimana diskriminasi harga tingkat pertama atau yang sering disebut dengan diskriminasi harga sempurna umumnya terjadi saat suatu perusahaan mampu memberikan harga yang lebih tinggi yang bersedia dan juga mampu dibayar oleh setiap orang. Yang kedua itu diskriminasi harga tingkat 2. Pada jenis diskriminasi harga ini, perusahaan akan menggunakan volume pembelian sebagai alat ukur kesediaan dalam membeli. Volume pembelian pun nantinya akan menunjukkan bagaimana pihak pelanggan dalam menilai suatu produk. Dan yang ketiga itu diskriminasi harga tingkat 3, yang dimana diskriminasi harga jenis ini bisa terjadi bila perusahaan mampu mengelompokkan pelanggan pada beberapa segmen dengan berdasarkan variabel geografis ataupun variabel non-volume lainnya. Lalu perusahaan pun akan membebankan harga yang lebih tinggi pada suatu kelompok pelanggan dan membebankan harga yang lebih rendah pada kelompok lainnya. Adapun keuntungan diskriminasi harga. Saat ini hampir semua pembisnis melakukan diskriminasi harga agar mampu meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan keuntungannya. Untuk produsen ini merupakan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Yang pertama itu peningkatan pendapatan. Diskriminasi harga pada perusahaan mempunyai dua sisi yang berbeda. Untuk perusahaan, mereka masih tetap bisa bertahan walaupun memang tidak bisa memperoleh keuntungan yang besar. Namun, untuk perusahaan lainnya, strategi ini bisa saja menimbulkan kerugian. Salah satu contohnya itu perusahaan yang bisa mengeruk keuntungan dari diskriminasi harga adalah perusahaan transportasi. Dan yang kedua itu peningkatan layanan konsumen. Bila strategi diskriminasi harga mampu memberikan peningkatan yang signifikan pada pendapatan perusahaan, maka mereka juga bisa meningkatkan layanannya pada konsumen. Caranya adalah dengan menggunakan hasil dari strategi ini agar bisa menunjukkan keperluan konsumen. Yang ketiga itu ada memberikan keuntungan pada konsumen. Selain memberikan keuntungan pada produsen, diskriminasi juga mampu memberikan keuntungan bagi konsumen. Contohnya itu ada harga khusus untuk lansia. Biasanya pendapatan lansia tentu lebih rendah daripada pekerja aktif, sehingga mereka akan sangat terbantu dengan adanya harga yang murah. Dan yang keempat itu ada pengelola permintaan konsumen. Pihak perusahaan bisa melakukan pemerataan permintaan konsumen dengan adanya strategi ini. Contohnya adalah dengan cara memberikan harga murah untuk tiket transportasi di pagi hari, sehingga secara tidak langsung akan mendorong pihak konsumen untuk melakukan perjalanan di pagi hari agar bisa memperoleh harga yang lebih murah. Selanjutnya itu ada kerugian diskriminasi harga. Yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk beberapa orang. Bila ada konsumen yang merasa diuntungkan dengan adanya harga yang lebih rendah, tentunya akan ada juga konsumen lain yang dirugikan karena harus membayar dengan harga tinggi. Contohnya untuk konsumen yang harus melakukan pembelian pesawat pada jam sibuk, yang mana umumnya harga yang ditetapkan jauh lebih mahal daripada jam biasanya. Hal ini akan membuat strategi tersebut menjadi tidak efisien. Yang kedua ada
surplus konsumen menurun. Penerapan diskriminasi harga akan membuat surplus konsumen menjadi rendah dan mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar di sekitar masyarakat. Yang ketiga, ada ketidakadilan bagi konsumen. Walaupun strategi ini ditetapkan dan dilakukan dengan berdasarkan kelompok sosial tertentu, namun konsumen akan merasakan ketidakadilan. Dan yang terakhir itu ada biaya administratif. Dalam menerapkan strategi ini, yang mana konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya administratif yang harus dikeluarkan perusahaan akan berakibatkan pada peningkatan harga produk secara langsung. Dan adapun pengaruh struktur pasar. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna karena permintaan pasar di setiap pasar sangatlah elastis. Perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli, karena hanya ada satu produsen di pasar. Perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. Pemonopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi dua pasar atau lebih dengan harga berbeda untuk menghasilkan keuntungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.